Halo soulmate, selamat datang di Radio Cinta. Karena apapun latar belakang lo, pasti punya kisah tentang cinta. Radio Cinta adalah teman curhat dan teman cerita kisah asmara lo. Cerita ini dikirim oleh Tony di Singaraja, Bali. Dan cerita kita mulai. Tahun 2008 di kota Singaraja, Bali. Sebuah kota kecil yang tenang dengan angin laut yang kadang membawa aroma kenangan. Ana, 23 tahun, adalah mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas negeri. Hidupnya biasa saja, tapi penuh dengan semangat. Ia dikenal ceria, pandai, dan punya tawa yang bisa mengubah suasana hati siapapun. Sedangkan Tony, usia 25 tahun, adalah petugas administrasi rumah sakit daerah. Seorang pria sederhana, pekerja keras, dan sangat perhatian. Tony bukan orang yang pandai bicara soal cinta, tapi ia tahu bagaimana cara memperlakukan orang yang ia sayangi dengan tulus. Mereka bertemu bukan di tempat romantis, bukan pula karena kebetulan sinetronis. Ana masuk rumah sakit karena demam berdarah. Tony lah yang mengurus segala administrasi pasien malam itu, termasuk mengantar Ana ke ruang perawatan. Tony terkesan dengan cara Ana tetap tersenyum meski tubuhnya lemah. Dan sejak saat itu, setiap ada waktu luang, Tony menyempatkan duduk di balik kaca jendela kamar Ana, hanya untuk ngobrol atau membacakan berita dari koran pagi. Hari berganti hari, Ana semakin sembuh. Tapi Tony semakin jatuh cinta. Mereka mulai saling mengenal, saling kirim pesan, dan mulai membangun hubungan yang tidak mereka rencanakan. Tony bukan mahasiswa, bukan lelaki kaya, tapi Ana justru merasa tenang bersamanya. Tony hadir seperti pelindung yang diam-diam menjaga dari balik kaca. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah Ana pulang dari rumah sakit, ia kembali dirawat. Kali ini, bukan karena demam berdarah. Setelah serangkaian pemeriksaan, Ana divonis menderita leukemia stadium lanjut. Tony terpukul, tapi ia tidak pergi. Justru ia semakin sering hadir, lebih dari keluarga Ana sendiri. Ia menyuapi Ana, membacakan buku, menyanyikan lagu pelan dari luar jendela jika jam besuk sudah habis. Ana sendiri sering bilang, "Kalau aku nggak kuat, kamu harus tetap kuat ya, Ton." Dan Tony hanya mengangguk. Ia menyembunyikan tangisnya setiap pulang kerja. Ia tahu, waktu Ana tak akan lama lagi. Tapi, ia bertekad untuk menemani sampai akhir. Suatu malam, hujan turun rintik-rintik. Tony datang dengan membawa boneka kecil dan secarik surat. Ia ingin melamar Ana, bukan untuk menikah, tapi untuk berjanji di hadapan Ana yang semakin lemah. Tony berlutut dan berkata, "Aku tahu kita mungkin gak bisa punya cerita panjang, tapi selama aku masih hidup, kamu akan selalu jadi bagian dari cerita yang paling indah dalam hidupku."
Ana menangis pelan, memeluk boneka kecil yang dibawakan Tony, dan berbisik, "Aku juga cinta kamu, sampai kapanpun." 2 hari kemudian, Ana meninggal dunia. Tony tidak sempat datang pagi itu. Ia sedang mengambil uang tabungan kecilnya untuk membeli kalung yang rencananya ia berikan hari itu. Ana dimakamkan dengan gaun putih kesukaannya. Di tangan kanannya tergenggam boneka kecil dari Tony, dan suratnya dibacakan oleh Ibu Ana yang menangis dalam diam. Tony tidak pernah mencintai perempuan lain setelah itu. Ia tetap bekerja di rumah sakit yang sama. Dan setiap tanggal 14 Agustus, hari meninggalnya Ana, ia akan duduk di depan jendela kamar rawat 207. Memandangi pantulan bayangan dirinya, seolah Ana masih ada di baliknya. Cinta tidak selalu berakhir bahagia, tapi cinta yang tulus akan selalu hidup dalam kenangan, bahkan ketika orangnya telah tiada. Dalam sakit, dalam lemah, dalam kehilangan, cinta sejati akan selalu ada, meski hanya bisa dikenang, bukan dimiliki. Dari kisah Ana dan Tony, kita belajar bahwa mencintai seseorang bukan soal seberapa lama kita bisa bersama, tapi seberapa dalam kita bisa membuat kehadiran kita yang berarti. Hidup bukan tentang berapa tahun kita memiliki, tapi tentang siapa yang kita temui dan bagaimana mereka mengubah hati kita selamanya. Bagi kalian yang punya cerita tentang cinta dan ingin dibagikan, silahkan email ke kami di radiocintaid@gmail.com. Dan setiap cerita yang kalian kirimkan, kami akan buatkan lagu khusus sesuai dengan kisah cinta kalian. Di kamar putih penuh harap, kau tersenyum meski lelah. Aku datang bawa cerita, duduk diam di balik jendela. Setiap pagi ku sapa hatimu dengan berita dan lagu pelan. Tak butuh janji manis dunia, cukup hadirmu buatku tenang. Aku di sini meski tak bisa menahan waktu yang mencuri nyawa. Tapi cinta ini tak akan pudar meski kau pergi. Kau tetap indah, boneka kecil dan secarik surat menjadi saksi cinta kita kuat. Tak sempat janur kuning melambai, tapi jiwaku tetap milikmu sampai habis waktu. Malam itu hujan perlahan, aku datang bawa harapan, tapi kau telah lebih dulu tenang. Tinggalkan
dalam cinta yang tak sempurna tapi benar. Di sini meski tak bisa menahan waktu yang mencuri nyawa, tapi cinta ini tak akan pudar. Meski kau pergi, kau tetap indah. Boneka kecil dan secarik surat menjadi saksi cinta kita kuat. Tak sempat jenuh, kuning melambai, tapi jiwaku tetap milikmu sampai habis waktu. Aku tak akan lupa kawal lelahmu di senja. Di balik jendela kamar itu, cintaku padamu masih utuh. Dan setiap Agustus datang, ku duduk sendiri mengenang kau tak kembali, tapi tetap tinggal dalam lagu ini, dalam hidupku yang kosong dan sunyi. Radio cinta terus bercerita, menjaga memori